Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis sumber daya. Jadi ini saya ambil dari salah satu peneliti UGM di Fakultas Geografi, di mana pembahasan ini akan membahas tentang beberapa hal tentang bagaimana sih mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis sumber daya yang ada seperti itu. Nah, sedangkan outline yang akan kita bahas pertama ada mukadimahnya atau mengapa sih atau apa ya atau latar belakang, kemudian mengapa perlu pengelolaan itu, apa itu pesisir dan pulau-pulau kecil nanti kita akan bahas definisi pengelolaannya seperti apa, konsep pasar pengelolaan berbasis sumber daya dan implementasinya seperti apa dan dan akhirnya penutup. Kalau kita mengambil apa namanya mukadimah atau asal usul kenapa sih kita harus memelihara sumber daya yang ada, kemudian pengelolaan pesisir yang ada, itu kita ambil salah satu contoh dari apa yang ada di agama Islam, di mana di sini artinya adalah dan dialah Allah yang mendudukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripada daging yang segar yang maksudnya ikan ya dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu melihara bahtera berlayar padanya dan supaya kamu mencari keuntungan dan karunia dan supaya kamu bersyukur. Artinya di sini bersyukur itu yaitu adalah kita juga harus memeliharanya seperti itu. Tidak hanya menikmati apa yang ada di sana. Kemudian, mengapa sih pesisir perlu dikelola? Yang pertama berdasarkan, apa namanya, data-data yang ada, di mana yang pertama yaitu ya ibu kota negara, dan sebagian besar kota-kota besar di dunia berada di wilayah pesisir, kemudian akses dan lain sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebagian besar, apa namanya, sebagian besar, ibu kota atau kota-kota besar itu biasanya di pinggir pantai atau pesisir tuh karena salah satu yang pertama itu sumber daya yang ada gitu ya, sehingga mencukupi nanti untuk, konsumsi ibu kota dan kota-kota besar tersebut, seperti itu. Selain itu juga, pesisir itu merupakan salah satu media transportasi gitu ya untuk barang gitu, terutama misalnya peti kemas, ekspor impornya lebih cepat melalui laut sehingga sebagian besar kota-kota besar itu berada di pinggir pantai seperti itu. Selanjutnya ada wilayah pesisir ini merupakan yaitu 15% dari daratan bumi, tetapi 50% sampai 70% manusia hidup dan bekerja di wilayah ini. Meskipun ya pesisir itu 8% dari apa namanya, muka bumi tetapi menghasilkan 26% produksi biologis global terutama perikanan. Jadi tadi saya sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pesisir itu memiliki kandungan atau produktivitas food atau makanan yang besar seperti itu. Kemudian sistem pesisir sebagai sistem perlindungan terhadap bencana alami yaitu badai, tsunami, gelombang dan gangguan lain yang terkait lautan. Jadi pesisir itu salah satu apa namanya, salah satu fungsinya itu adalah sistem perlindungan ya terhadap bencana alam. Kenapa seperti itu? Ya pesisir itu yang akan pertama kali dihantam ketika terjadi sebuah bencana yang apa namanya, yang datang seperti itu. Terutama tsunami ya, gelombang dan sebagainya. Sehingga sistem pesisir ini harus didesain bagaimana sehingga hal-hal tersebut dapat dicegah. Contohnya tsunami misalkan atau gelombang ya, gelombang itu bisa diatasi dengan membuat sistem pesisir yaitu pesisir yang dapat memecah gelombang seperti itu. Kemudian wilayah terbuka dengan banyak kepentingan yang berbeda dan bertolak belakang di wilayah pesisir, terutama penyediaan sumber daya alam tadi ya dan jasa dan lain sebagainya. Wilayah sangat dinamis dan sangat rentan perubahan, makanya perlu dikelola seperti itu. Jadi contohnya gini ya, contohnya misalkan kalau terumbu karang itu atau pengeboman ikan itu bisa terjadi dengan cepat seperti itu sehingga wilayah pesisir ini perlu dikelola dengan baik seperti itu. Selanjutnya kita lihat definisi wilayah pesisir di mana daerah pemeliharaan atau ekosistem darat dan laut. Jadi apa namanya? Secara definisi sederhana itu merupakan daerah peralihan
atau interface area antara ekosistem darat dan laut. Kemudian batas ke arah darat, di mana untuk ekologi sendiri, kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di laut seperti pasang surut, gelombang air laut, dan intrusi air laut. Untuk perencanaan pengelolaan itu berada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di mana ada batas administrasi kecamatan. Batas ke arah laut, ini tadi batas ke arah darat tadi ya. Nah, untuk batas ke arah laut itu ada ekologis, di mana kawasan perairan laut yang ini artinya ekologis ini lingkungannya ya, lingkungan atau daerah itu seperti apa. Ya, daerah itu di antaranya adalah kawasan perairan laut yang masih dipengaruhi proses-proses alamiah dan kegiatan manusia di daratan. Perencanaan pengelolaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, di mana batas ke arah laut itu adalah 12 mil laut. Jadi 12 mil dari arah pantai, dari pantai ke tengah seperti itu, 12 mil. Untuk divisi pengelolaan wilayah pesisir, beberapa dasar hukum yang ada. Yang pertama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tadi seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruangan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Untuk pengelolaan wilayah pesisir sendiri atau dan pulau-pulau kecil meliputi ada beberapa kegiatan yang ada di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini. Yang pertama ada perencanaan, tentu ya, seperti plan, sama seperti manajemen lingkungan biasa. Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Plan, do, check, dan H-nya. Plannya mana? Yaitu perencanaan, kemudian pemanfaatnya doing ya, kemudian pengawasan dan cek, dan H-nya adalah pengendalian, apa yang bisa dilakukan ketika pengawasan sudah dilakukan seperti itu. Terhadap apa ya? Terhadap interaksi manusia dan memanfaatkan sumber daya pesisir. Jadi ini khusus untuk apa yang dilakukan oleh manusia itu harus di plan, do, check, action tadi ya, secara berkelanjutan atau sustainable. Jadi harus terus-menerus dicek, di apa di dikendalikan, diawasi, dimanfaatkan, dan perencanaan itu harus konsisten seperti itu. Kemudian salah satu juga digunakan untuk untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Ini untuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi mau tidak mau ini untuk menjaga kelestarian dan untuk menjaga keamanan dan lain sebagainya di daerah pesisir. Karena kalau misalkan kita lihat dari apa yang dilakukan oleh negara-negara apa namanya, negara-negara penjajah gitu ya, itu biasanya laut itu adalah media utama untuk melakukan invasi seperti itu. Untuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sendiri, yaitu tentang pengelolaan WP3K, di mana di sini isinya lah di bab 3 tuh proses pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk pasal 5 sendiri, jadi spesifiknya di pasal 5 itu mengatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi beberapa poin ada di sini, ada plan do check age-nya, kemudian tujuannya itu adalah untuk menjaga interaksi sumber daya dengan manusianya sendiri jangan terlalu berlebihan dan jangan merusak, dan tujuan utamanya yang paling besar adalah untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sendiri seperti itu. Di bab 4 untuk perencanaan ini pasal 7, di mana di situ terlihat bahwa yang pertama di ayat 1, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau WP3K tadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tadi ya. Ini maksudnya adalah rencana strategis, kemudian rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaannya. Ya di ayat kedua mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi
Ini pemerintah daerah ya yang diamankan untuk melakukan plan, do, check, dan act tadi ya, di pasal 1 di ayat 1 tersebut gitu. Untuk konsep pengelolaan wilayah pesisir berbasis potensi dan implementasinya kita akan bahas selanjutnya. Baik, sekarang kita akan lihat konsep dasar pengelolaan berbasis sumber daya. Yang pertama, apa sih filosofi dari pengelolaan? Kalau dilihat dari beberapa bahasa Sanskerta ya, yang ada yang pertama mengasah mengising, artinya memiliki budi pekerti dan etika lingkungan. Kemudian mamayu hayuning jagat, itu memelihara dan mempercantik semesta. Dan yang terakhir memasuh malaning bumi atau mampu mengurangi resiko bencana di bumi. Ini dikeluarkan oleh Sunarto 2014, diambil dari beberapa apa namanya petuah dari Serdahulu seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya sudah di apa ya, plan do check age itu sudah ada sebelumnya ya, udah lama seperti itu. Tapi implementasinya memang belum maksimal sampai sekarang. Dan inilah tugas tadi berdasarkan pasal yang ada gitu, merupakan tugas dari apa namanya, pemerintah daerah yang ada seperti itu. Untuk identifikasi dan pemetaan untuk tipologi fisik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ini hasilnya berasal dari peta tipologi fisik pesisir. Jadi ada ada peta sendiri gitu ya. Kemudian untuk identifikasi atau memetakan penutup lahan dan penggunaan lahan saat ini menggunakan hasil peta eh, pesisir gitu ya, wilayah pesisir. Kemudian identifikasi potensi sumber daya yang dapat yaitu yang dapat diberdayakan. Kemudian melakukan juga identifikasi potensi bencana yang harus dimitigasi atau yang harus diantisipasi gitu ya. Kemudian model dan implementasi pengelolaan yang ada. Untuk tipologi fisik